Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan 2 berita terkait anggaran IKN ya, Ibu Kota Negara. Berita pertama saya bacakan dari kompas.com pada tanggal 7 Februari 2025 jam 9 pagi. Judulnya, anggaran IKN diblokir Menteri PU, progresnya buat beli makan siang. Begitu judulnya ya. Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara IKN. Menteri PU Dodi Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya untuk proyek IKN diblokir. Hal itu disampaikan usai rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 5 DPR RI pada Kamis 6 Februari 2025. Dikutip secara langsung perkataan Dodi, IKN kayaknya belum ada progres sih, makanya saya bilang anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya nggak ada kok ditanya progres, ucap Dodi. Bahkan ia berkelakar bahwa anggaran yang ada hanya cukup untuk membeli makan siang. Progresnya buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya kata Dodi. Ini menjawab wartawan ya. Tapi saya ingin sedikit komentar. Ada beberapa soalnya berita, tidak hanya soal PU. Ada berita misalnya beberapa bulan lalu MBG itu baru saja anggaran kami dibuka blokirnya itu kalau saya tidak salah tanggal 6 Januari. Lalu ada 2-3 berita tentang beberapa kementerian yang diblokir. Jadi pemirsa harus hati-hati ya, kata-kata blokir itu tergantung konteks kejadiannya. Ada beberapa yang sementara diblokir itu karena badan anggarannya baru. Waktu MBG belum bisa memakai tanggal 1 sampai tanggal 5, kan dia lembaga baru, perlu ada penyesuaian di sistem ya. Nah, jadi blokirnya bukan berarti nggak boleh dipakai nantinya. Nah, begitu juga beberapa kementerian. Tetapi memang ada yang diblokir itu karena masih dalam pembicaraan, finishing lah ya. Nah, bisa jadi ini kan terkait beberapa berita pemblokiran ini terkait dengan karena masih dalam proses untuk melakukan penghematan yang waktunya masih sampai tanggal 14 Februari. Mungkin dari 14 Februari selesai perhitungan perencanaan pun, maksudnya perhitungan perencanaannya adalah koordinasi antara Menkyu dengan KL dan sudah diinformasikan kepada DPR melalui RDP, ini contohnya tadi rapat dengar pendapat dengan mitra terkait dari kementerian tersebut di DPR. Nah, maka selama proses itu beberapa itu diblokir ya, mungkin hanya kecuali untuk anggaran-anggaran yang sifatnya operasional langsung seperti gaji pegawai kan nggak mungkin diblokir. Tapi saya tidak tahu dalam konteks Pak Dodi Menteri ini, yang dikatakan beliau kan yang diblokir adalah anggaran PU diblokir gitu ya, apa untuk IKN saja atau untuk yang lain-lainnya. Kalau dilihat cuma untuk makan siang aja ya, makan siang menteri berarti kan seluruhnya. Bisa jadi ini karena si PU ini kan juga nomenklatur baru ya, karena tidak memakai nomenklatur PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tapi apapun informasinya, memang selama sampai dikatakan ini belum leluasa kementerian untuk melakukan belanja yang sifatnya bukan belanja operasional seperti keseharian itu ya. Nah, kita lanjut nih. Pengajuan tambahan anggaran. Sebelumnya, berarti sebelum tanggal 6 Februari ya, Kementerian PU itu sebenarnya telah mengajukan penambahan anggaran sebesar 14,87 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN. Berarti yang khusus IKN. Tapi ini sebelum adanya impres dan surat edaran tentang efisiensi. Lanjut ditulis oleh Kompas, angka ini merupakan bagian dari total tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PU untuk 2025, yaitu sebesar 60,6 triliun. Jadi dia dapatnya kan sekitar 110,95 triliun, berarti 111 triliun berdasarkan APBN yang sudah diketok. Nah, menurut beberapa berita, dan ini diulangi kembali oleh Kompas berita tersebut, informasi itu PU sebetulnya sempat mengajukan tambahan dari 111 itu tambah 60,6 triliun. Di antara tambahan itu 14,87 untuk IKN. Semula begitu. Nah, dijelaskan oleh Kompas ini gunanya apa ya, kita baca berita jurnalis. Kalau jurnalis yang kemudian menggabungkan, maksudnya informasi terbaru tadi adalah soal Menteri mengatakan anggarannya diblokir, belum ada progres untuk IKN. Nah, kemudian Kompas menambahkan dengan berita-berita sebelumnya atau informasi sebelumnya yang dimiliki dia. Antara lain ini, bahwa dahulunya, ya mungkin sekitar sebulan yang lalu ini, ada usul nambahan dari PU justru, bukannya pengurangan.
Nah, dari tambahan itu ada yang tambahan untuk IKN. Nah, gitu ya. Nah, di sini diinformasikan oleh Kompas. Pengajuan tersebut meliputi alokasi untuk Ditjen Bina Marga sebesar 9,9 miliar untuk pembangunan jalan di KIP, lalu Ditjen Cipta Karya 4,969 miliar. Ini mungkin harus kita telisik ya, kayaknya bukan 9,9 miliar, ini mungkin 9,9 triliun ya. Begitu juga 4,969 ini 4.969 miliar, ini 4,97 triliun. Ini dugaan saya, tapi saya hampir yakin karena angka 9,9 miliar itu kecil banget ya. Nah, kemudian harapan penambahan anggaran itu pupus adanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang sekarang masih bergulir ya, artinya perintahnya itu masih dijalankan tentang efisiensi belanja. Akibatnya pagu anggaran berarti alokasi yang diberikan kepada pekerjaan umum, Kementerian Pekerjaan Umum sudah dipisah ya, ingat ya, dipisah dua, PU dengan yang satunya PR dan pengembangan wilayah ya. Dipangkas sebesar 81,38 triliun. Ini diberitakan Kompas begitu, berarti dari hasil RPDP tadi, RPDP informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum sekaligus berkoordinasi dengan mitranya di DPR, kami memotongnya segini sehingga menyisakan anggaran 29,57 triliun. Jadi dari 111 yang semula diusulkan oleh PU ditambahi 60,9, jadi harusnya jadi 170 lebih, malah turun menjadi 29,57 triliun gitu. Nah, tetapi ini juga saya kasih komentar ini bahwa ini bisa dikatakan semacam self assessment awal dari kementerian. Jadi kan ada Inpres, lalu ada surat edaran Menteri Keuangan. Di surat edaran itu ada acuan nih, kira-kira yang kamu irit ini. Lalu dilakukan perhitungan sendiri oleh kementerian. Perhitungan sampai berita ini diturunkan dan bisa jadi sudah disampaikan ke DPR karena jurnalis kemungkinan kan mengikuti itu. Itu dari 111 menjadi 29,57 triliun. Nah, tapi nanti hasil akhirnya kita masih nunggu ketika ini disampaikan kepada Kementerian Keuangan, diharmonisasi dengan seluruh kementerian, nanti akan ada keputusan. Mestinya keputusan itu bisa saja tidak Menteri Keuangan, tapi levelnya bisa Perpres ya, karena untuk DIPA, daftar isian anggaran itu adalah DIPA. Tapi saya tidak tahu karena ini beberapa hal mengalami perubahannya. Intinya tetap ada dokumen keputusan resmi, tidak bisa hanya awal seperti ini. Nah, saya lanjut baca, dengan diblokirnya anggaran IKN, kelanjutan proyek ini menjadi tanda tanya besar. Belum ada penjelasan lebih lanjut terkait dampak pemblokiran anggaran ini terhadap target dan jadwal pembangunan IKN. Saya kira ini jurnalis tidak salah memberitakannya, tapi boleh saya komentar sudut pandang. Kalau blokir itu adalah sering bersifat sementara tadi karena ada beberapa teknis terkait nomenklatur, nomor-nomor anggaran, ada sub-sub nomornya, atau terkait dengan proses ini sedang di-finishing karena ada efisiensi. Tapi nanti memulainya kita belum tahu apakah benar jadi 29,57 atau bagaimana. Di satu sisi berita ini merupakan informasi, di sisi lain kita pembaca juga harus bisa memahami sebelum ada dokumen resmi yang bersifat keputusan, itu angkanya masih bisa berubah. Kemudian istilah pemblokiran itu juga kadang terkait dengan teknis, bukan lalu PU tidak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, masyarakat dan berbagai pihak terkait tentu menantikan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah terkait situasi ini. Ini menurut Kompas benar ini. Malah saya mau garis bawah ini tidak hanya terkait IKN, tapi ini informasi tentang self-assessment lah istilah saya ya. Usaha kementerian untuk menghitung sendiri bahwa kami jadi akan begini, meskipun menghitung sendiri itu bisa jadi juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan. Ini kan cukup menggemparkan ya, yang menggemparkan ya ini berarti PU, Kementerian Perhubungan yang menyangkut dengan beberapa hal yang sifatnya transportasi penting kan seperti itu. Kita masih tunggu. Satu lagi berita terkait otoritas ini justru yang sebelumnya, beberapa hari sebelumnya tentang IKN ini. Tanggal 4 Februari ditulis oleh bisnis.com. Judulnya begini, Bos Otorita, maksudnya otorita IKN ya. Anggaran IKN tak dipangkas, justru ditambah 8,1 triliun. Tadi adalah anggaran PU, yang di dalam anggaran PU itu ada yang terkait dengan pekerjaan di IKN. Kalau ini lain nih, ini adalah anggaran otorita. Otorita ini ya otorita, jadi lembaga di dalam pemerintah pusat, karena si IKN tidak seperti pemerintahan daerah yang lain, dia anggaran tersendiri.
Berarti kalau di PU ada anggaran IKN itu ya terkait dengan tupoksinya PU, pasti pembangunan fisik dan sebagainya. Kalau otorita, ya semua urusan di otorita itu ya urusan administrasi, urusan macam-macam. Dan mungkin juga ada fisik sedikit dalam konteks di luar PU tadi ya, misalnya penambahan peralatan dan seterusnya. Mari kita baca. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN-nya, IKN-nya Ibu Kota Nusantara, O-nya otorita. Saya sering salah baca otoritas, ya otorita lain dengan otoritas ya. Basuki Hadi Mulyono memastikan bahwa anggaran pembangunan ibu kota negara tidak bakal dipangkas. Ya. Basuki menjelaskan anggaran otorita IKN sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah ini DIPA tadi, daftar isian pelaksanaan anggaran itu 6,3 triliun. Ini disebutkan DIPA awal. Nggak ada DIPA awal, DIPA yang sudah diputuskan ya. Nanti kalau dirubah ada DIPA perubahan atau apapun namanya. Sebesar 6,3 triliun. Tadi yang PU tadi 111 triliun. Nah kemudian Presiden Prabowo telah menyetujui tambahan anggaran sebesar 8,1 triliun untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan. Nah ini yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya di IKN. Jadi nggak hanya bangunan pengertiannya, termasuk sarananya kan, karena kan perkantoran nggak hanya bangunannya, PU biasanya hanya soal bangunan. Jadi ini harus dibedain yang PU dengan yang otorita. Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu 6,3 ditambah 8,1 triliun, kata Basuki dalam keterangan resmi Selasa 4 Februari 2025. Jadi kita ya publik ini masih bertanya-tanya ya, karena ini adalah informasi dari kepala otorita ya, Pak Basuki. Dia sudah ketemu Presiden, padahal sudah ada impres beberapa hari sebelumnya, malah infonya ini dia ditambah, yang lain-lain pada dikurangi. Kita tetap juga sama dengan komentar saya di berita pertama tadi, kita tunggu nanti benar nggak. Nah Basuki lantas memberikan penjelasan mengapa tak terdampak dari instruksi Presiden itu. Dia menjelaskan, impres itu dilakukan sebelum sang Presiden melakukan rapat terbatas ratas mengenai penyelenggarakan IKN. Usai rapat tersebut, Basuki menegaskan Presiden Prabowo kembali menyesuaikan anggaran IKN sebagaimana yang telah diputuskan. Di mana sebelumnya, nah ini diulangi lagi, Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN, jadi tanggal 21 Januari ya, jadi sebelum impres juga. Itu pembangunan IKN periode 2025-2029 itu 48,8 ya, jadi berapa 5 tahun itu. Sebelumnya anggaran ini disebut-sebut, nah ini mendapatkan info lain bukan dari Pak Basuki ya, terimbas efisiensi anggaran, jadi mau dikurangi dari 6,3 tadi mau jadi 4,8 triliun. Tapi Pak Basuki di kesempatan kali ini malah mengatakan justru akan ditambah. Di sini juga disebutkan juga. Jadi ini menurut saya Bisnis.com ini membuat kita para pembaca untuk berpikir nih. Ya ini beritanya begitu. Sebelumnya ada begini. Nah ini dikatakan lagi sebelumnya. Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyebut Presiden bakal memangkas anggaran infrastruktur termasuk pembangunan IKN. Nah ini menarik. Apakah yang dimaksud oleh jubir ini hanya tadi di PU, di IKN-nya ini ditambahkan? Ya kita tunggu lagi masih. Dan menurut UKI, jubir ini akan dialokasikan pada program MBG ya, makan bergizi gratis. Cuma ini jubir ya tanda petik ngeles ya, dikatakan begini kutipan. Anggaran tersebut memang turun dibanding 2024. Tapi itu bukan karena komitmennya sudah diturunkan. Bukan. Karena memang ada selling APBN untuk pembangunan IKN itu cuma sekian %. Jelasnya dalam konferensi pers. Jadi ini saya kira ini kembali saya ingin katakan komunikasi publiknya agak membingungkan di belakangan ini. Nah begitu beritanya ya, kita terpaksa harus menunggu. Jadi terkait dengan yang dua berita saya bacakan, kita menunggu untuk pekerjaan umum itu apakah pemotongannya benar-benar sebesar itu ya, dari 111 menjadi hanya 29,5 triliun, jauh banget ya. Nah, kemudian di antara yang 111 itu ada anggaran IKN-nya. Nah, tapi kalau sudah turun 29,5 triliun mungkin nggak ada IKN-nya dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi berita kedua mengatakan Pak Basuki untuk otoritanya si IKN, ya itu justru bertambah gitu. Meskipun keterangan dari jubir, meskipun waktunya tidak berurutan ya, itu mengatakan memang ada
penurunan alokasi untuk pembangunan IKN, tapi kita tidak tahu apa itu untuk PU saja. Mari kita tunggu. Dan sekaligus juga mengingatkan kita semua, baca berita-berita dalam 1-2 minggu ini, ya jangankan pemirsa yang tidak punya pemahaman cukup dalam ya tentang bagaimana fiskal dikelola, APBN dikelola. Saya yang relatif cukup intens mempelajari APBN, jadi bingung ini hasil. Maka saya minta kita semua bersabar. Beberapa jurnalis tanya selalu saya jawab, ya betul, info Anda itu mungkin betul, tapi belum diketok ya, begitu kan. Nah, Mbak, kita sampai H-1 aja bisa berubah sekarang ini kan.